Halo Diectors, balik lagi sama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Hai guys, balik lagi di Diet Podcast dan kali ini kita nggak masuk di series krisis ya, cuman ya sekedar series podcast biasa yaitu bertemakan self love. Nah, sebenarnya self love tuh kayak gimana sih? Kan kita sering nih self love tuh kayak gimana sih? Kan kita atau di mana atau di yang usah berita deh di IG atau kita lagi ngeliat sesuatu di Twitter gitu kayak kita menghabiskan uang dengan berkedok healing ya kan supaya bisa hilang stres, terus bisa mencintai diri sendiri gitu kan. Dan itu kan kayak apa ya, semua yang salah itu diberkedokkan dengan healing self love semua tuh jadi rancu gitu kan artinya. Nah, ini mungkin kita bakal sharing suatu bukan pengalaman kayak apa sih pandangan kita terhadap self love itu dan pengalaman yang udah kita dapetin mau itu teori atau lain-lain gitu kan. Nah, di sini gue berlaku sebagai penanya ya kan, karena saya sejujurnya belum benar-benar kesalahan, nggak melempar kesalahan. Memang saya ini belum benar-benar self love gitu kan, karena masih dalam proses penerimaan walaupun dah sekitar 90%. Oke. Nah, menurut kalian berdua nih self love itu apa? Mungkin kayak lu punya insight gitu atau lu punya pendapat lah yang bisa dikasih ke Akers. Siapa duluan nih, mau Aina or kakak? Kakak dulu lah. Aku dari kemarin aku mulu. Ya udah kakak. Soalnya aku cewek jadi kan ladies first biasanya kan. Enggak. Ya udah kakak, coba gimana kak? Menurut aku ya. Oh, ini pertanyaan gini aja ya. Self love terbaik tuh apa sih menurut kita semua ya? Nah, itu boleh deh. Menurut aku sendiri ya. Gimana ya? Self love terbaik adalah menyelesaikan masalah. Ya. Jujur. Self love terbaik tuh menyelesaikan masalah. Nah, masalahnya misal skripsi misalnya ya. Deadline skripsi 2 minggu. Bikin stres tuh ya kan? Ya, betul. Orang-orang banyak yang bilang, aduh stres, liburan seminggu tuh liburan. Apakah dengan liburan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Tentu. Pas balik deadline yang harusnya 2 minggu jadi seminggu. Iya kan? Iya. Jadi kayak deadline yang harusnya 2 minggu pas ditaruh liburan jadi seminggu, dan itu mereka bilang self love. Tambah stres. Malah nambah stres menurut gua. kayak apa ya, liburan itu dijadiin kayak harus self love gitu ya. Gue harus cintain diri gue sendiri dengan cara liburan gitu biar nggak terlalu menyakiti diri sendiri gitu kan alasannya kan. Iya. I see. Atau nggak liburan deh, kayak misalnya ini udah ke arah negatif ya, misal kayak narkoba misalnya gitu. Itu kan cara mereka melarikan diri dari masalah kan. Ya betul. Jadi kayak healing terus kalau karena negatifnya tuh kayak narkoba segala macem, atau hal kecil aja deh, main game misalnya. Kayak main game tuh menurut gua lari dari masalah. Ya bisa jadi sih kayak main game atau ngapain kan sama aja gitu kan. Iya benar. Itu benar. Benar. Nggak jauh beda gitu kan. Yang harusnya bisa 2 jam 1 bab jadi 2 jam 1 ronde gitu kan. Enggak. Iya gitu. Nah menurut gue ya, self love terbaik tuh menyelesaikan masalah sih. Jadi masalah selesai, terus kan abis itu lega tuh. Ya. Nah itu
leganya itu tuh self love menurut gua gitu. Jadi nggak membanding, jadi nggak ada beban lagi diri sendiri ya, jadi kayak lebih tenang Iya, jadinya. Lo Lebih mencintai diri lo dengan Itu self love itu. menyelesaikan masalah-masalah yang ada gitu kan. Jadi kayak beban tubuh nggak meskipun- terbebani gitu kan. Meskipun berat gitu, kayak misal masalah berat nih, ya udah selesaiin aja gitu. I see. Ya. Iya kan, Ya, ya, pasti ya. ada aja jalan deh menurut gua. Nah, Itu tuh jatuh apa sih, kayak pengandaiannya tuh kayak mengobati luka gitu kan. Kayak misalnya ada luka Iya. nih. Kalau cuma sekedar kayak diapain gitu, kayak apa kan nggak mengobati luka itu. Tapi kalau tetap sakit gitu kan. Tapi kalau misalnya ditiup nih, cuman ditiup-tiup aja, misalnya jatuh luka kebeset gitu, terus ditiup, kan nggak menghilangkan sakitnya cuma bentar hilangnya kan, habis itu sakit lagi kan. Tapi kalau misalnya kita mengobati lukanya, ya udah saat itu hilang sakitnya, selesai gitu kan. Mungkin kayak gitu kali ya. Salah nah analoginya nggak kayak gitu. Oh, jadi gimana nih? jadi gimana ya? Kita luka nih, Gimana kita ya? luka, ya kan? Misal kita jatuh nih, tak jatuh gitu nih. Gimana ya? Luka, ya. Misalnya ya, ditiup kan termasuk usaha menyembuhkan kan, kayak meringankan gitu. Iya. Meskipun emang nggak sembuh sih, tapi seenggaknya usaha menyembuhkan. Nah, orang yang healing itu adalah orang yang kalau misalnya dia luka malah dibawa berenang. Oh, jadi perih gitu ya. Jadi misalnya dia luka nih, terus berenang gitu. Ya, ya lanjut. Iya kan, nggak nyambung gitu, kayak harusnya kan diobatin ya, bukan dibawa berenang gitu. Analoginya gitu. Nah, ngerti nggak kan? Ya, yuk kita berusaha ngerti aja ya. Nggak jelas Anda mengambil Tuhan. Jadi intinya kayak ya self itu Bener loh. Iya. Luka Iya. jatuh gitu kan. Udah jalan-jalan Iya. aja. Iya gitu. ya intinya kan Mana, luka nggak tuh diobatin. kayak masalah kan, kayak lu punya masalah Iya, nih, terus lu tiba-tiba punya lu malah masalah, kabur iya. gitu kan. Iya. Terus pas infeksi, dia nyalahin lukanya gitu. Nyalahin lukanya. Ini gara-gara luka nih, bla 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 bla. Nah. Padahal kalau diobatin nggak bakal infeksi. Ya, itu Sama kayak misalnya skripsi gitu. Kayak lu masalah Iya, tadi kan. sama kayak skripsi Lu misalnya. malah kabur. Iya, deadline 2 minggu. Malah liburan. Menyalahin Terus skripsinya pas kan. waktunya deadline, nyalain siapa? Nyalain dosen yang Nyalahin hilang-hilangan. nyalahin skripsi juga. Iya. Nah, itu Nyalain laptop sebenarnya misalnya. ada satu hal sih di situ yang paling tepatnya gitu loh. Bohong sama diri sendiri gitu loh. Nah, iya benar. Lo penyebab lo nggak bisa self lo, penyebab lo nggak bisa menyelesaikan masalah lo sendiri itu kayak ya lo kan bohong sama diri lo sendiri. Yang bikin salah kan lo, tapi lo mau menyalahkan orang lain gitu. Berarti kan lo bohong sama diri sendiri kan. Lo nggak mengakui kesalahan lo sendiri dan malah mau membantu diri lo sendiri kayak gitu kan. Nah, iya, itu. Makanya menurut gua self love terbaik adalah menyelesaikan masalah. Nah, itu kan dari kakak nah. Kalau kau nah, Kalau aku apa ya, self love aku menghargai diri sendiri. Kayak kadang kita mungkin lebih banyak apa ya, nggak menghargai diri lah gitu. Coba sudah seberapa sering sih kalian menghargai diri kalian sendiri? menghargai ini Aku sih kalau- contohnya gimana nih? Contohnya dulu gitu, misal apa gitu. Aku ya. Nah, Aku Iya, kadang apa coba? kalau di perusahaan biasanya dihargai 350 5 menit tuh. terus ini bayaran apa nih? Bayaran stand up. Kok jadi kebayaran Tampil stand stand up? up 350 5 menit. Bukan itu, maksudnya Bukan menghargai itu. diri kalian tuh, Oh, bukan. menyayangi gitu loh. Aduh gimana nih, udah agak malam jadi jokesnya agak kurang masuk gitu. Lain. Sorry. Insting. Jadi menghargai diri kalian gitu. Misalnya kalian tuh udah seberapa sayang sama diri kalian. Kayak misalnya nih, kalian mau gapai sesuatu tapi nggak kegapai, itu kan berarti lebih seringnya kita menyalahkan diri kayak yang bodoh kali sih aku misalnya, atau gimana gitu kan. Tapi ya hargai aja gitu. Oh, diri kita tuh udah berusaha gitu loh. Kita udah berusaha maksimal, mencoba maksimal, tapi mungkin memang hasilnya tuh belum kesana gitu. Jangan menyalahkan diri, menghargai diri aja gitu. Singkat ceritanya, memandang kegagalan dari sudut pandangnya yang beda gitu. Ya, Jangan mandang Gitu sih. kegagalannya tapi prosesnya, mungkin gitu. ya, betul. Mungkin kayak apa ya? Kayak contohnya kita ambil dari ini kan misalnya self love ini kan ada hubungannya ke pasangan gitu kan. Iya, gue nih ngomong dari kemarin cinta-cintaan dulu ya. Iya, galau ya. Soalnya itu paling relate gitu, paling punya cerita.
Yang bisa gue ceritain sebenarnya. Iya, iya sih. Jadi gini, bisa kayak kita apa ya, kita udah punya pasangan lama gitu kan, bertahun-tahun lah ini, terus tiba-tiba putus, tiba-tiba udahan gitu kan, dan setelah itu kita masih ngerasa kayak kenapa sih gue sama dia bisa putus gitu kan, kenapa sih gue bisa bikin dia bosen sama gue, jenuh sama gue, ya semacam itulah ya kan, dan kita malah kayak ngerasa bersalah, kita nggak bisa melupakan masa lalu dengan dia, kita nggak bisa move on kepada kehidupan kita yang sekarang gitu kan. Terus lama-lama kayak kalau lu nggak bisa menerima itu semua, ya itu sama aja kayak lu menyakiti diri lu sendiri itu kan. Lu nggak menerima atau menghargai diri lu sendiri. Kalau misal lu sama dia udahan, ya udah berarti itu udahan, itu bukan rezeki lu gitu kan. Dan terus lu ngerasa bersalah karena dia bisa udahan sama lu, dan lu malah ngerasa bersalah gitu kan, ya itu nyakitin diri lu sendiri. Gue pernah kayak gitu kan, dan ketika gue sadar gitu, sebenarnya penyebab stres itu bukan karena udahannya, karena lu nggak bisa menerimanya, lu nggak bisa menghargai diri lu sendiri ketika lu punya dilukain seseorang gitu loh. Ngerti kan? Lebih ke nggak sih, lebih ke nggak tahu value diri kita sendiri gitu loh. Misal kita kita ditinggalin nih, terus kita kayak meratapi, kita nggak ikhlas, kita nggak nerima kalau kita udah nggak sama dia. Padahal kita nggak tahu kalau diri kita tuh, coba berpikirnya tuh kayak gini, kita nggak sama dia ya kita bisa hidup gitu loh, kita bisa lebih baik bahkan. Terus ya kalau berpikir egoisnya gini, ya aku nggak sama kau juga ya aku bisa, maksudnya kau rugi loh nggak dapetin aku gitu nggak sih, karena value di diri aku ya gitulah. Itu kalau berpikir egoisnya ya. Ya Tapi sebenarnya ya itu nggak dibilang egois sih, kayak lu bentuk pikir self kayak love gitu juga kan. demi memulai self love di diri lu kan. Iya, Jadi itu lu sih, kayak bisa mencintai diri lu, dan apa ya, dan lu tuh nggak bergantung sama dia lagi kan. iya. Lu bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri lagi tanpa harus lu memikirkan dia gitu loh. Lu bangga lu bangga lu sekarang tuh jomblo gitu kan. Iya. Gak punya Kayak pasangan. apa sih, kita tuh bisa gitu loh hidup sendiri. Aku ada sih kayak ada bukan denger sih, pernah denger satu perkataan gitu. Misalnya kita lagi putus atau apa gitu, nggak sama dia lagi, ya udah berpikir aja he's nothing gitu loh, kayak yang ya aku bisa hidup tanpa dia juga, bahkan mungkin dia yang rugi nggak dapetin aku, ya gitulah gitu. Di situ mulai kita untuk menghargai diri kita tuh ya dari situ, dari hal-hal kecil yang kayak gitu. Jangan kita meratapi kayak yang kenapa ya aku nggak sama dia gitu ya. Dan juga kita berpikiran kayak ya udah kalau dia nggak mau sama gue berarti dia nggak bisa dapetin gue gitu kan. Mungkin gue terbaik buat orang lain gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu juga kan, kayak self love nih. Iya. Misal gue gimana gampangnya, misal kayak ini bukannya rasis atau apa ya, kayak misal lo obesitas nih ya kan, terus lo nganggap lo self love gitu, lo mencintai diri lo yang sekarang, padahal itu kan lo tahu sendiri obesitas itu nggak sehat kan, bisa mendatangin banyak penyakit dan lain-lain ya kan. Dan lo merasa lo itu self love nih, gue mencintai diri gue sendiri, gue mencintai gue apa adanya nih, gue yang obesitas ini, dan lo masih apa ya, kayak nggak ngatur makan iya, gitu dia kayak ngatur makan, malah kayak ya udah gue obesitas, gue gede badannya, ya udah gue cinta sama orang gue sendiri, ini buat apa gue turunin badannya, padahal dengan dia obesitas itu kan bisa apa ya namanya, bisa banyak penyakit kan, mendatangkan banyak penyakit kan. Harusnya kan dia kayak bukan mengurangi makan, kayak mulai mendiet, mulai menjaga pola makan gitu kan, dan lain-lain. Jadi self love itu bisa bisa bermata dua buat kita sendiri gitu kan. Jika berlebihan ya malah kayak kesannya itu sombong gitu loh ya kan, merasa diri kita tuh merasa diri kita tuh lebih baik dari orang lain gitu loh, merasa diri kita tuh yang terbaik, nggak ada progres hidup lah gitu kan. Kalau kita terlalu yang mencintai diri dan kita stuck di situ aja, kayak yang tadi misalnya contoh gitu, ya udah misalnya kita merasa gendut gitu atau gimana, ya sayang sama diriku, tapi aku bisa lebih sayang dengan diriku kalau misalnya aku olahraga, aku jaga pola makan, aku jaga kesehatan, kan itu lebih mencintai diri sendiri gitu. Boleh sih mencintai diri sendiri, asal caranya juga benar juga kan. Oke lah, lo kayak lo cinta lo luaran gede gitu kan, cuma
ya lu mesti lihat lagi apakah udah benar nih cara lu mencintai diri lu sendiri gitu. Apakah nggak merugiin diri lu sendiri juga, lu mencintai diri lu sendiri tapi lu ngerugiin diri sendiri kan, itu kan kayak kebohongan gitu kan. Ya, Seperti itu. So jadi ada insight lagi nggak dari kalian? Tadi kakak kayak katanya punya cerita kah? Ditembak ya. iya langsung. Langsung biar cepat. Kita kan sini cuma ngomongin insight Sudah- aja. Kita to the point aja sih di Iya, sini. orangnya cuma nanya masalah bahasa-bahasanya. Jujur nih, gini, rokok sih. Orang yang Kenapa merokok tuh tuh, dengan rokok? aku kan nggak ngerokok. Heeh. Aku kan nggak ngerokok. Nah, menurut orang-orang yang merokok, rokok tuh enak, ya nggak sih? Kalian pernah dengar nggak sih? Iya, Kayak, betul, Ya. kalau nggak betul. ngerokok, kalau Iya. nggak ngerokok nggak ini gitu. Menurut aku, menurut gue ya, memang sih self love. Apa? Gue juga masih bingung sih, apakah merokok tuh self love? Ya nggak sih? Enggak, Atau menurut bukan? aku. Atau membahayakan kesehatan ya? Ya kalau menurut gue sih ya jelas dong mau kesehatan ya self love itu rokok hubungan self love apa? Malah gue kayak bertanya hubungan rokok sama self love itu apa? Malah Mungkin menurut gue self love tuh kenikmatannya. nggak ngerokok nggak sih? Iya karena Iya. ya self love Iya itu apa sih artinya? Mencintai diri sendiri kan? Iya. Iya, mencintai diri sendiri. Kalau misalnya ngerokok, itu tuh cuman kenikmatan bentar doang loh. Kalian Iya, nggak benar, tahu benar, jangka benar, panjangnya gimana. Itu Benar, benar, aku ya. Mungkin karena aku anak kesehatan kali ya. Jadi aku tuh kayak udah tahu buruk-buruknya tuh si rokok tuh aku udah tahu gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya masih ada orang yang bilang, "Ah, aku kan ngerokok karena buat ngilangin stres, aku mau healing, aku mau apa gitu." Itu cuma nikmat doang, nikmat bentar aja gitu loh. Kalian nggak tahu jangka panjangnya gimana. Itu nanti pas udah umur-umur 40, umur-umur 45, 50 Kan baru udah tuh capek kalian gitu kan, paru-parunya baru capek. tahu penyakit-penyakit apa yang kalian dapat. Nah, itu yang mau kalian self love. Itu nggak self love sama sekali sih menurut aku. Dan bahkan gini bahkan ya, merokok tuh kan udah semua kalangan kan, ya, dari kalangan atas, kalangan bawah, muda, tua gitu. Aku masih menerima kalau dia ngerokok tapi dia kaya, sumpah. Ya, Dia stres ngerokok ya tapi dia punya duit Apalagi kan. dia punya duit. Ya ini gue Aduh. juga gimana ya? Misalnya kayak dia masih punya duit banyak gitu kan. Apa ya? Gue bukan mikir orang miskin gitu kan. Misalnya kayak dia ini kayak misal gajinya pas-pasan gitu kan. Iya. UMR atau gimana lah pas-pasan dan Atau gimana? pas-pasan. Atau malah di bawah UMR Nah, gitu. itu ada UMR. Ya anggapnya dia ini pas-pasan lah kita anggapnya kan. Dia ngeluh kan, aduh anak susah makan, aduh Iya. istri Tapi minta nyebat. ini, Nyebat. tapi suhu. tapi nyebat di mana aja. Itu 15.000 kan bisa dipakai untuk makan, untuk jajan. Terus alasannya buat self love gitu, buat mencintai diri sendiri gitu Terus kan. kayak, Terus stres. gitu. Ya. Iya, biar Ya oke lah lu boleh ngerokok gitu Ngilangin kan. Tapi stres. ketika lu juga harus melihat aneh banget. jangka panjangnya juga gitu. Kayak misalnya lu beli jarum super 20.000 gitu kan. Sehari sekali kali 30 hari 600.000 tuh gimana? Bisa buat bayar Iya, uang kosan kan? Lu bayangin aja coba bisa buat buat bayar uang bisa kosan. banyak. Kita ambil makna dulu deh, self love itu apa? Cinta diri sendiri gitu loh. Kalau lu melakukan sesuatu yang hal itu malah kayak ngerugin diri sendiri, berarti itu bukan self love kan? Oke lu jalan-jalan, bukan. lu jalan-jalan di tengah lu lagi sibuk-sibuknya lu lari dari masalah ya, ujung-ujungnya kan masalahnya itu malah jadi racun Itu buat bukan, lu. iya, Malah racun bukan buat ini, lu kan. bukan self love, Iya. Lu harusnya bisa menyelesaikan Itu semuanya. Healing nggak jelas. hate love. Hate love, self hate salah. Nah, kan self love. Hate love. Apa ya penyakit diri sendiri apa sih? Ya, Self-hate. nggak Apa sih? begini ya, sisi dah lah gampangnya kan. Kayak bunuh Iya, diri, iya, kayak iya. bunuh diri gitu loh rasanya. Suicidal gitu kan. Jadi kayak masuk ke lubang macan ya aja ya. Iya, benar. Ya seperti itu lah. Jadi Hutang kayak, juga. jadi Berhutang tuh juga tuh. ya itu Berhutang berhutang. itu kan kesenangan sesaat kan, kayak Biar lu bisa gue Iya. mau beli iPhone gue utang biar gue Iya, senang self love. utang dulu seneng terus Biar ngebantu nanti self pas love. udah jatuh tempo kan, waduh, bingung. Baru pusing. Iya, makanya Soalnya kenapa self love itu begitu concern, begitu penting gitu ya? Karena mungkin kalau kalian pernah dengar dikeluhin aja kan ada dari dibilang yang pertama kali ya kalau lu mau mencintai seseorang, lu self love diri sendiri gitu kan. Lu mau benar. memahami seseorang, lu harus memahami diri sendiri. Lu
Lu mau mendekati seorang, lu harus mendekati diri lu sendiri. Lu mau serius sama orang ya, lu harus bisa serius sama diri lu sendiri. Lu mau menjaga seseorang, lu bisa gak jaga diri lu sendiri gitu kan. Kita ambil aja ke misal umur segini kan kayak pengen nikah gitu kan, pengen punya pacar, terus nanti nikah, punya kehidupan bahagia, punya anak yang lucu, punya anak yang murut, yang imut, manja, gitu kan. Nah ini kayak kita harus lihat juga gitu loh, lo mau ngelakuin itu semua gitu kan, lo mau punya istri gitu kan. Oke, anggap laki nih ya, gue ngomong sebagai laki gitu. Terus lu sendiri nggak tahu nih diri lu tuh kayak gimana, lu nggak tahu apa yang lu inginin, terus gimana lo tahu istri lu maunya apa? Bener nggak? Lu belum bisa mencintai diri lu sendiri, lu kayak maksain diri lu sendiri, lu nggak tahu batas-batas yang nggak boleh dilakuin, bukan nggak boleh, yang bikin lu jadi sakit gitu, antara lu fisik lu atau mental lu gitu kan. Ya lu gimana tahu lu melakukan istri lu biar dia nggak sakit, biar nggak sakit hati atau gimana, ya kan? Masuk istri deh, pasangan dah, benar. ya kan? Iya. Karena semua itu dirasakan dari diri kita sendiri dulu loh. Kita bisa memulai sesuatu yang baru tuh ya kita harus mengenal diri kita gitu loh. Karena manusia itu ya bukan sebuah tetesan, memang sebuah tetesan gitu kan. Kayak misalkan banyak kan 7 miliar lebih kan di dunia ini kan. Ya anggap aja sebuah tetesan, tapi dalam tetesan itu isinya lautan. Setiap manusia itu kayak gitu. Jadi Susah dipahami. Ya, susah dipahami karena setiap manusia itu unik gitu loh. Lu sama gua Kompleks. Yes, sangat-sangat kompleks gitu. Mungkin kita muka ada yang sama gitu kan, ketemu di satu tempat gitu. Tapi kelakuannya ya kan? Even anak kembar identik sekalipun tuh pasti beda Yes, sifatnya. kemarin itu pasti beda. Walaupun ya ibunya sama, bapaknya sama ya kan, diajarinnya sama dari kecil, pendidikannya sama, mungkin sampai sekolahnya sama, pasti mereka punya pemikiran yang berbeda gitu loh. Benar, aku setuju. Ya kan? Jadi paling gampang ya ketika kalian mau memahami orang dan kalian mau dipahami orang, ya lo harus Pahami diri sendiri. memahami diri sendiri gitu loh. Jangan memaksakan kayak gampang kenalan sama orang gitu kan. Tapi lo nggak bisa kenal sama diri lo sendiri, lo nggak tahu malah diri lo tuh kayak gimana. Coba sekarang gue tanya nih, apa batas-batas yang bisa bikin mental lo jatuh? Coba lo sebutin. Aina dulu deh. Kalau bisa sebutin, Batas-batas. kalau ya lo tahu nggak batas-batas sesuatu hal yang bisa bikin lo langsung down gitu? Mungkin lo Kehilangan. ngapain gitu? Kehilangan apa coba? Kehilangan Pena bukan dong. apapun itu. Kehilangan sesuatu yang aku sukai. Sukanya itu kayak Yang gimana? aku sayangi. Sayangnya itu seperti apa? Aduh. Nah, bisa nggak Anda udah mendefinisikannya dengan Kalau secara untuk rinci? Kalau untuk saat ini ya, kalau menurut aku paling nggak bisa tuh aku takut dengan yang namanya kehilangan. Apalagi kehilangan orang yang aku sayang gitu. Jadi kayak ya aku nggak bisa gitu loh rasanya buat ngebayangin aku kehilangan sosok orang yang aku sayangi aja tuh rasanya kayak yang nggak bisa aku gambarkan gitu. Even kayak cuman kehilangan temen aja itu aku bisa sedihnya bukan main loh, kayak langsung kayak ngerasa apa aku salah ya, apa aku gimana gitu ya, gitu sih. Apalagi kehilangan yang lebih aku sayang gitu, kayak misalnya keluarga, orang tua atau siapapun itu gitu. Itu sih. Nah, itu Yang kayak bisa ada bikin aku rasa-rasa bener-bener mental. kayak punya rasa bersalah gitu, apa aku yang salah gitu, karena itu kan kayak Iya. ya di situ tuh ada beberapa hal yang bikin kita nggak self love gitu loh. Kayak merasa bersalah itu kan bukannya kita yaudah dia pergi, bukannya kita kayak gitu. Maksudnya kalau terlalu berlebihan itu jadi nggak self love gitu kan. Iya, itu yang masih harus dipelajari sih, kayak gimana cara menerima ikhlas itu sih yang harus masih belajar banyak sih kalau aku. Dan nggak ada juga standar minimal kita self love itu juga nggak ada gitu standarnya. Nggak ada. Benar-benar nggak ada standar ya. Nggak ada yang Tiap bisa. orang beda-beda. Iya. Tiap orang Menurut beda-beda. aku misalnya aku udah self love nih, tapi menurut orang mungkin masih belum nih kayaknya gitu kan. Nggak ada yang tahu. Kayak self love ini kayak ilmu yang sangat, bukan ilmu ya, kayak bagian hidup yang sangat susah untuk dicapai gitu kan.
karena ilmunya Iya. banyak, pelajaran yang bisa didapat juga banyak gitu kan. Semakin kita menggali semakin jauh rasanya malah ya kan, semakin kita tahu kalau kita ini hanya manusia yang mempunyai sekian 0, sekian juta 1% ilmu yang ada di dunia ini gitu kan. Iya. Dan cuman kita sendiri juga yang tahu. Nah, dan cuma kita sendiri juga nggak mungkin dong nanya, nah gue tuh kayak gimana sih nih orangnya? Bisa. Itu bisa. Kayak mendeskripsikan bisa, tapi kita nggak bisa 100% tahu Iya. ini orang gimana gitu. Kan bisa aja lo bilang gue ini orangnya baik, lagi menabung ya kan, nggak pernah boros, Iya, nggak pernah betul. jajan-jajan Oh, enggak sih, gitu kan Pal. kalau lihat ya kan, bisa aja. Bisa aja bagi orang lain, Tapi kan bagi orang lain beda kenyataannya gitu. enggak gitu kan. Lo kan bisa Iya, aja cuma betul. gue yang pas lagi mode kayak gitu, pas mode zaman dulunya mungkin kan beda lagi ya kan. Iya. Ya karena cuma kita yang tahu dan Allah yang tahu gitu kan. Dan Tuhan yang tahu. Benar. Kalau kalian apa tuh? Pertanyaan tadi. Apa? Gimana? Yang bikin mental ngedown. Iya, batasan apa yang bikin kalian tuh kayak sedih gitu? Kau gimana? Kayak sedih gitu. Ya kalau kehilangan orang sudah pasti lah ya. Ini sih kehilangan apa ya? Nggak punya tujuan sih kalau kata aku. Maksudnya? Nggak punya tujuan. Kayak misalnya lagi nggak ada kerjaan kayak misalnya gitu, atau nggak tahu mau ngapain. Oh, gabut. Terus iya, enggak bukan gabut, bukan sekedar gabut. Nggak ada tujuan hidup gitu ya. Iya, Tujuan hidup. nggak ada yang dikejar itu. Nah terus pas kita ngelihat, nah ini kan lagi misal nih dalam kondisi lagi nggak ada tujuan hidup, terus pas ngelihat orang berhasil mengejar tujuan dia tuh kayak itu langsung ngedown gitu. Oh gitu. Itu yang bikin ngedown tuh kayak pas kita lagi nggak ada tujuan hidup, tiba-tiba ngelihat orang terdekat berhasil meraih cita-cita atau ini, itu kayak anjir, aku juga harusnya bisa gitu. Oh, Harusnya, tapi kenapa malah gini gitu loh. kayak penyesalan ya berarti ya. Iya, kayak regret apa sih? Ya gitulah. Ya. Kan itu bikin mental ngedown banget gak sih, kayak Iya. anjir itu kan kayak Apalagi harusnya kalau aku bisa gitu. misal lu udah usaha gitu kan. Misalnya apalagi kalau- keras nih kan, malah orang lain duluan loh. Iya benar. Itu lebih bikin mental ngedown. Oke. Itu kadang itu mental ngedown, atau mungkin ya beberapa orang gitu yang bikin mental ngedown tuh kadang omongan orang lain sih. Ya betul. Terkadang ya, tapi aku nggak terlalu sih kalau omongan orang lain. Nah, oke. Terus untuk caranya nih, gimana, Pal? apa? Aku. Kau tahu Loh, kan Anda kok dulu. tidak mau menjawab? langsung menembak. Anda memancing-mancing loh, orang. kan tadi udah bilang saya ini kan hanya penanya nih. Gue mau tahu nih kan, gue ini mencari aspirasi dari orang. Dan juga di Aether juga masih mencari inspirasi gitu kan. Mungkin solusi dari kalian nih kalau lagi mental breakdown gitu kan, untuk mencapai sebuah self love yang kalian inginkan itu seperti apa? Kalau lagi mental breakdown, Ya intinya dance. Gimana cara nanganinnya gitu ya? Iya, penanganannya gitu loh. Nah, ada nggak kalian tuh ngapain sih biar selain Kalau menyelesaikan aku masalah lebih- tadi ya? Lebih ke ini sih, diem. Awalnya diem, merenung sih kalau aku merenung. Terus habis itu Bertapa nggak? Bermeditasi. Enggak. Meditasi. aku bingung ya. Aku nih introvert extrovert juga nggak tahu. Kayak aku ambivert kali ya. Apa Jadi lagi kayak misalnya, ambivert? jadi kalau misalnya ada masalah Gabungan gitu, Pal. Oh. iya, kalau misalnya ada masalah, aku nggak bisa yang langsung kayak cerita ke orang atau gimana gitu, nggak bisa. Aku pasti harus diem dulu, ngerenung dulu, terus kayak mikir ini gimana ya, gimana. Kalau aku udah siap buat cerita ke orang, baru aku cerita ke orang. Gitu sih. Kalau emang punya masalah yang emang besar kali ya. Terus selain menyelesaikan masalah, biasanya aku ngelakuin apa yang aku suka. Kayak misalnya aku suka nonton, aku suka masak, aku masak. Oh, kadang kalau misal ini yang kebiasaan yang menurut aku agak aneh sih. Kalau misalnya aku lagi kesel atau aku lagi gak mood atau aku lagi ada masalah, tau nggak aku ngapain? Nggak tahu tuh. Aku bersih-bersih. Ini kayak Bersih-bersih kamar. Bersih-bersih apa aja yang bisa aku bersihin? Rasanya History tuh gitu ya, kalau history bersih-bersih tuh enggak, maksudnya bersih-bersih kerjaan, bersihin kamar, bersihin apa kayak yang bisa aku bersihin, ngelipet baju, ngapain. Karena kayak bersih-bersih tuh kayak ngeluarin semua energi-energi negatif di badan aku gitu loh, kayak yang dah
Terus aku capek nih kan, udah capek terus aku tidur. Terus rasanya tidur tuh kayak bisa ngilangin semua permasalahan gitu loh kalau aku. Gitu sih. Ya Jadi sih, tidur iya kan? memang sih, tidur itu kayak lo menghilangkan masalah. Tidur Cuma tuh tapi ada beberapa orang juga sih nah yang kayak malah jadi nggak bisa tidur gitu ketika punya masalah. Oh, Iya, beberapa kebalik orang ada nih. yang Oh iya deng, aku juga deng Iya kadang. kan? Tapi kalau misalnya tidur tuh misalnya lagi stres, malah aku tidur lebih banyak gitu loh, kayak yang pengen tidur aja gitu. Itu tandanya aku lagi stres tuh biasanya. Ya. Tapi malam nggak bisa tidur memang. Jadi Ya. tidur tuh kayak siang gitu loh. kamu nanya bersih-bersihnya capek sambil lah. misuh nggak? Apa? Lagi Sambil apa? nyapu gitu. Sampai misu gitu. Misuh. Lagi Ini nyapu ngapain gitu. sih? apa? Ribet ah. Dosen sialan. Gitu. Dosen sialan. Dosen sialan Enggak. sambil lipet pakaian. Enggak. Ada ya? hardik sesuatu gitu, sambil menghardik sesuatu sambil nyapu. Ribet. Ah, Aku dia ini malah aneh banget tipe gitu. aku malah tipenya tuh ya kalau misalnya lagi ada masalah, lagi marah sama orang tuh nggak yang kayak apa sih orang ini, nggak yang ngedumel gitu loh. Diem doang. Nangis aku mau, aku yang salah, aku yang bener, aku yang ngapa, nangis udah itu aja. Ya. Boleh. Kita bahasa Aneh kita juga ya. lebih ke menghilangkan Mana stres untuk bersih-bersih. self love ya. Apa? Menghilangkan stres untuk self love, untuk menggapai self love. Ya. Iya itu sih ya, self love-nya ya itu sih tadi, berdamai. Berdamai. Terus ngelakuin apa yang kalian suka. Nah, kalau Kak gimana Kak? Kalau caramu sendiri ya? Aku kan sudah pernah tuh melewati titik terendah ATL. Apa sih? All time low. Titik terendah hidup. Ya. Bahkan tahun 2019 lah, 2019 2020. Terus kalau aku sih ini sih menemukan hobi baru sih caranya. Hobinya Apa apa tuh Kak? contoh hobinya? Dengan aku menemukan stand up comedy. I see. Itu jadi kayak benar-benar hidden gem gitu loh, kayak Titik aku balik bisa ya. cerita. Iya, kayak aku tuh menemukan aku yang baru gitu. Bisa cerita, oke, I see. Iya. Jadi Kayak- mungkin aku bisa ngasih saran ke pendengar. Kalau misalnya lagi bingung nih tujuan hidupnya, Cari bingung hobi. gitu. Terus kayak cari aja hobi baru, misalnya kayak Explore ya. mulai bercocok tanam. Kalau nggak cocok udah tinggalin. Memelihara cupang misalnya gitu ya, misal atau bermain bola, nge-gym. Mana tahu kan nanti ada yang nyantol. Itu nanti bisa benar-benar bisa betul. itu, benar-benar bisa. Lebih ke apa ini? Kesibukan baru gak sih? Iya, benar. Mencari kesibukan. Cari kesibukan. Karena Itu nanti seiring waktu ya. apa tuh? Nah, Seiring gimana? waktu kita ini kayak Lupa. bisa ngetawain kita yang lama gitu. Jadi kita yang lama kayak Nah, ya Allah kok aku dulu gini sih gitu. Pas kita udah nemuin sesuatu yang baru itu. Karena kalau kita cuma gabut doang gitu kan, terus stres gitu ya belum masa stres terus kan, malah nggak lupa gitu kan, biar nyari sesuatu yang bisa bikin lupa gitu kan Malah intinya. Malah Iya, stuck iya. gitu. Nah itu kalau mau nyanyi Kakak sih kayak hampir enggak bukan Kakak, kayak punya Aina nih hampir sama kayak gue sebenarnya Apa untuk tuh? cara menyelesaikannya gitu kan. Mungkin kayak Bersih-bersih juga. enggak gitu kan, aku bilang hampir sama, jadi ada beberapa hal yang sama dan beberapa hal yang tidak sama gitu loh. Bukan bersih kamar saya ini kotor gitu ya Bu ya, maklum laki tapi saya rapih. Nah gitu. Gimana tuh? Jadi kalau misal dulu ya, gue kan jujur aja nih, gue selama kapan ada berapa tahun gue hidup ya, 22 tahun gue hidup, itu gue gak pernah stres sama sekali boy, sumpah jujur aja nih. Wow. 22 tahun gue hidup, gue gak pernah ngerasain namanya stres, mental down sama sekali, itu Nanti. bener-bener gak pernah sama sekali. ntar juga Sumpah. ngerasain. Ya enggak, belum Enggak, selesai kamu nih, nggak belum ngerasain dia. selesai ya. Pas masih SMA, masih SMT, MTS, SD, enggak ada, ya kayak fun aja di IC, di SMA dulu. Itu ya biasa-biasa aja ya, lu berdua yang satu sekolah sama gue tahu kan gue kayak gimana kan, pernah gak sih ngeliat gue sedih anjir di IC kan, gak pernah. Iya. Emang Ya, SMA and tuh then, kayak nggak ada masalah. kayaknya gak ada masalah sama sekali kan, perlu karena Sumpah, mau kayak nggak ada mau masalah, kita nilainya harus dibikin 8 ya, gue bodo amat, yang penting gue survive soalnya lulus dah, gak peduli. Terus Benar-benar. kuliah juga apa ya, mungkin gue kayak pusing-pusing biasa lah, kayak banyak tugas atau apa, nggak benar-benar mental banget, nggak nyampe ke ngedemek mental gitu, paling kayak lama banget sih kuliahnya, apa nih prakteknya lama banget dari pagi sampai sore, nggak selesai, sampai nginep di kampus gitu kan, pada event ya udah gitu doang, kayak magang ngeluh-ngeluh gitu doang. Terus ada satu titik gitu kan dimana
ketika gue kehilangan seseorang gitu kan dan memutuskan untuk menyelesaikan hubungan. Nah itu rasanya tuh kayak langsung jatuh mental gitu. Untuk pertama kali dalam hidup gue, seumur hidup gue ngerasain namanya ya mental gue jatuh gitu lah bahasanya. Itu benar-benar suatu hal yang ya benar-benar gue baru rasain gitu dan membuat gue keberuntungan sih. Ya membuat gue berada di titik terendah gue, tapi dengan titik itu gue jadi sadar gitu loh, karena gue harus berubah gitu dari gue yang dulu gitu dengan memulai gue yang baru, gue yang hari ini gitu kan. Nah caranya itu untuk dulu gue nggak tahu sama sekali gitu. Ketika gue merasakan hal itu gue nggak tahu sama sekali. Gue apalagi gue gabut kan, gue cuma baru lulus terus hilang gitu. Gue nggak ada kerjaan, nggak ada apa-apa kan, nggak ada ikut les atau nggak ikut apa, nggak ada. Ya gue belum ada kerjaan, cuma main game doang kerjaannya. Ya saat itu gue cuma main game kerjaannya dari pagi sampai malam. Bayangin aja Pak, hampir nonstop pernah. Sampai pantat gue nih tepos boy, duduk mulu ya kan. Itu benar-benar gue lakuin gitu kan. Terus terus apa ya, terus gue ngeliat orang lain nih kayaknya udah dapat kerja gitu, lebih sukses gitu kan. Akhirnya ya gue mulai mencari nih kesibukan baru nih dan mencari bootcamp gitu kan. Dan juga saat itu kan gue masih introvert gitu kan, hitungannya masih introvert nih, karena seaktif-aktifnya gue ya selama yang lu tahu gitu kan, gue kan gak pernah menceritakan apapun tentang hidup gue ke orang lain kan, kan kayak artinya kan kayak introvert gitu kan. Nah Keep sendiri aja gitu. Iya di keep sendiri aja, pokoknya setiap masalah di keep sendiri aja dan malah gue buang gitu masalahnya kan, gue gak peduli, bodo amat, yang penting gue senang gitu kan. Dan sekarang gue lebih concern ke masalah tersebut gitu, dan gue mulai mencoba untuk terbuka sekarang. Gue mulai mencoba untuk mulai menceritakan apa pengalaman gue gitu, bagaimana gue menyelesaikannya. Dan yang paling penting gue tuh cara gue sekarang ini untuk menyelesaikan masalah gue, membuat gue lebih tenang, itu dengan gue kayak membuat akun yang keluhin aja itu kan, kayak menceritakan nih, menulis lah, menstorykan apa yang gue masalahin gitu kan, biar lebih lega gitu. Terus juga nyari orang nih yang kira-kira bisa diajak diskusi nih tentang satu hal gitu kan, buat membuka aspirasi mereka, kita mencari insight dari mereka gitu, kita cari masukan dari mereka gitu kan, karena setiap orang kan punya pemikiran yang beda-beda gitu kan, punya solusi yang berbeda-beda, punya aspirasi yang berbeda. Dan ketika kita banyak nanya-nanya ke orang-orang, kita banyak nanya ke mereka gitu kan, lebih banyak lagi orang yang kita tanya, otomatis lebih banyak lagi insight yang bakal kita dapat, aspirasi yang bakal kita dapat gitu kan. Dan kita juga bakalan dapat banyak nih solusi-solusi atau probabilitas yang bisa kita dapetin nih buat menyelesaikan suatu masalah gitu, buat bikin kita lebih lega, kita lebih stres gitu kan. Dan yang paling penting tuh, manusia ini kan makhluk sosial ya kan. Kalau dia ini cuma mengkeep diri untuk diri dia sendiri, dia ini cuma apa ya, bahasanya cuma diem lah pokoknya, solo player. Ya solo player lah bahasa gitu kan. Dia terus apa namanya, yang penting orang lihat ini gue happy, tapi padahal itu benar-benar menyimpan segala sesuatunya, menyimpan segala keluh kesahnya itu cuma di diri dia sendiri gitu loh. Itu kayak bom waktu, ngerti nggak sih, suatu saat akan meledak gitu. Benar. Dan meledaknya malah nggak tahu gitu kan kapan kan, apalagi siapa tahu meledaknya itu malah pas di hal-hal penting gitu, pas sudah nikah gitu, pas lagi punya kerjaan penting gitu, pas punya proyek besar, tiba-tiba meledak gitu bomnya. Itu bakal sangat mempengaruhi lu dan juga mempengaruhi orang lain gitu kan. Itu malah menjadi bermasalah gitu. Nah lebih baik daripada bomnya meledak gitu kan, mending bomnya di diffuse gitu, ledakin pelan-pelan. Enggak gitu loh, di diffuse dong bomnya. Apa sih bahasa diffuse? Bahasa Indonesia diffuse apa sih? Pencet 4. Apa sih bahasa diffuse? Dijinakan bomnya. Dijinakan gitu kan. Menjinak bom gitu, kita menjinakkan bom gitu kan. Diffuse dong, main game gua. Kita menjinakkan bomnya kan. Nah, bagaimana cara menjinakkan bomnya? Balik lagi nih. Kita ini masih makhluk sosial gitu kan. Kita diciptakan beda-beda. Kita ciptakan buat bisa ngomong gitu, buat bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita gunakan cara itu, kita cari orang lain, kita gali-gali nih insight-nya, aspirasinya dan lain-lain. Karena sumber pengetahuan itu kan bukan cuma dari satu, dan siapapun sih sumber pengetahuan. Mau dia lebih muda dari lu, apalagi lebih tua dari lu ya. Benar. Nggak ada batasan apapun, nggak ada kriteria apapun gitu untuk lu bisa memberikan ilmu. Ketika lu punya pengalaman, lu ceritain, ya itu experience buat lu, ya lu dimasukkan buat lu. Itu jadi apa ya, kayak ya menambah aja lah solusi untuk masalah lu gitu. Dan juga tapi Pak apa? Gimana?
kan lu bilang tadi cerita ke orang gitu kan. Ya. Terus cerita ke orang. Menurut gua ini kontra ya. Ya masih ceritanya nih, gue lulus dulu nih, ceritanya tuh nggak sampai cerita yang pribadi gitu loh, maksudnya kayak ya gimana lu punya masalah tapi gini, gimana ya lu bisa bilang masalah itu nggak benar-benar masalah pribadi lu gitu, kayak ya gimana sih lu nutup ini gitu loh, biar nggak terlalu kayak terlihat caper atau lu terlihat kayak lu malah terlalu terbuka gitu, malah aibnya malah dibuka gitu. Itu nggak boleh. Itu masalah sekarang gara-gara ada sosmed, semua orang jadi cerita, Pal. Ya sih, semua orang jadi kayak oversharing gitu, ya apa di share gitu. Dan alasannya masalahnya tetap nggak selesai tuh nggak? Kayak ya masalah tetap ada tapi cerita doang gitu, orang jadi tahu doang gitu, masalah tetap ada lah. ya karena apa ya, lu kan nge-share di sosmed ya kan, itu kan bukan solusi kan kalau lu cuma nge-sharing berdua nih, misal lu chat kayak mau nelpon kayak atau kayak anything lah ya kan, terus lu menceritakan nih, dan menceritakan juga nggak sampai ke aibnya gitu, kayak inti masalah lu tuh apa sih. Gua misalnya lagi putus sama cewek lu gitu, gue lagi putus nih, gue kayak gini, dia juga kayak gini bilangnya ini, tapi lu nggak ngasih tahu aib yang udah lu pernah lakuin sama pasangan lu, itu kan inti yang penting lu nyeritain inti masalah itu apa gitu kan. Lu dari Instagram itu, terus mungkin lu mencari sesuatu untuk didiskusikan gitu kan, yang tertarikan pada suatu interest itu, terus lu didiskusikan sama dia, walaupun lu nggak menceritakan masalah, tapi lu kayak punya teman untuk diajak ngobrol, lu punya seseorang untuk diajak diskusi gitu kan, lu bisa bertukar pikiran, itu kan kayak lu kayak membagi masalah lu dengan orang lain gitu, jadi masalah lu sendiri rasanya itu berkurang. Iya. Gitu. Dan ingat, jangan terlalu terbuka. Boleh terbuka, tapi jangan sampai jangan oversharing, Seperti ya intinya sih penyelesaian masalah tetap di diri sendiri. Penyelesaian masalah di diri ini tetap di diri sendiri ya. Nah, ini cuma cara aja. Itu cuma cara, ya nyari sudut pandang aja. Cuma nyari sudut pandang. Atau bisa membantu ya kan. Ada 7 miliar manusia di sini gitu, dan lu bisa dapat 7 miliar sudut pandang berarti yang bisa membantu lu untuk menyelesaikan masalah lu, dan ketika masalah selesai ya artinya lu bisa self love, lu bisa mencintai diri sendiri dengan merasakan indahnya kehidupan tanpa ada beban. Anjay ya, cita-cita gak sih hidup tanpa beban itu, cita-cita gak sih? Lu gak punya beban, lu gak punya, gak punya masalah sama apapun, mau finansial kayak mau sandang pangan papan tuh gak ada masalah sama sekali ya kan? Apalagi masalah cita-cita gue itu kayak misalnya udah umur 50 nih, kayak udah nyaman aja gitu. Ya pokoknya kalau menurut aku self love untuk saat ini ya, kategori bisa dibilang udah mencintai diri sendiri tuh ketika kalian tuh bisa bahagia tanpa orang lain sih. Ya betul. Ya seperti itulah guys. Kalian ada masukan lagi? Gua ada. Apa tuh? Ini berhubung dengan Paldi tadi bilang ini ya, bom waktu ya. Iya, aku juga tertarik tuh sama bom waktu. Yeah. Bom waktu itu kan memang ini sih kayak jadi masalah yang lumayan banyak di remaja sih. Kayak misalnya membunuh kan, membunuh tuh kan kadang gara-gara kesel kan, mungkin beberapa mungkin ya. Gara-gara kesel, gara-gara ceritanya nggak didengar mungkin. Terus nggak cuma membunuh, mungkin lari ke narkoba itu kan gara-gara ya stres atau kenapa gitu. Narkoba, terus lari ke mana lagi? Ya banyak hal buruk gara-gara bom waktu itu tadi yang Valdi bilang tadi. Nah padahal ya lebih worth it, lebih bagus, lebih baik kalau misalnya yang tadinya masalah yang numpuk tadi itu disebar. Gimana ya? Sebarnya itu kayak disebar tuh ya misalnya gitu. Bukan lo, maksudnya disebar. Bukan disebar. Bukan. Enggak, maksudnya bukan nyebar jadi bigos ya. Daripada numpuk, ya bukan bigos bahasanya. Ada nanti tidak ngerti bigos apa ya? Kayak apa namanya bahasanya? Anak-anak? Apa ya? Cepu. Bukan cepu juga. Bukan cepu juga sih, tapi kayak bukan cepu, oversharing sih ya, oversharing tadi. Oversharing lagi ya, gitu lah pokoknya. Itulah kalian ya yang dengernya. Ya intinya ya mungkin datang ke psikiater ya kan, psikolog. Ya itu boleh. Aku juga harus dulu cerita. Atau sekedar ngomong ke orang tua itu kan bisa tuh ya kan. Mungkin tua, ke teman, saudara. Mungkin yang paling mudah itu berbicaralah dengan Tuhanmu. Yes. Asik. Lupakan sebenarnya guys. Iya, intinya cuma itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa, menurut kalian nggak bisa terlalu
ngobrol sama Percaya orang orang. gitu, nggak iya, Iya dan benar. nggak bisa percaya orang, nggak bisa nyeritain masalah kalian. Terus kalian juga ada loh orang yang tipenya dia mau kelihatan tuh happy-happy aja di depan orang. Padahal di belakangnya tuh hancur itu ada loh tipe orang kayak gitu. Nah, mungkin Benar. saran dari aku yaitu satu-satunya jalan ya kalian tuh cerita sama Tuhan kalian. Kalian kalau dalam Islam ya udah kalian sholat, kalian zikir, kalian berdoa lah, apa yang mau Iya. kalian ceritain Nah, kalian ceritain gitu. Nah, di saat doa itu ya ini kan kayak ya anggapnya ya semua agama kan berdoa pasti kan, berdoa sama Tuhan nih. Iya. Cerita aja. Nah, Mm-mm. berdoa itu ya lu cerita aja gitu kan. Itu Tuhan lu gitu. Itu Cerita dia aja. ceritain lu gitu loh. Ya kan? Cerita, iya, mau marah, mau yang kesel, udah cerita aja. Bahkan ya yang lucunya, aku tuh pernah tahu misalnya kayak ada di satu momen gitu ya, itu aku cerita emang bener-bener ngobrol sama orang kayak yang kenapa ya kok gini kok gini ya gini kayak gitu loh bahasanya sampai aku. Dan itu langsung lega gitu loh. Tapi Ya, itu itu akan sangat sih. indah kalau pas cerita nggak ada yang jawab. Tiba-tiba cerita kan malam-malam jam 3. Kak, Ya Allah, terus ada yang maksud jawab. Anda apa? Ini kita lagi mana loh Bambang? ini kita lagi bahas serius loh, jangan ke arah-arah situ. Kenapa Sorry, Anda terpikiran? Tiba-tiba Saya langsung Anda terdiam. Anda lagi doa, tiba-tiba ada yang nepok di belakang ngejawab. Kan. Waduh. Tiba-tiba gini loh lah. Langsung Itu bakal jadi hilang ngeri. semua tadi kalimat-kalimat indahku. biar nggak terlalu serius. Nah, kita nggak perlu bercanda-bercanda kan. Sorry. Ada sesuatu di belakang Bunda ya kan? Insting. Nggak, udah ya. Udah. Anda ini penakut Ya. sekali ya. Ini langsung Aku ada bergidik lagi gitu. pesan buat pendengar ya. Buat pendengar nih. Ini apa? Buat pendengar, mungkin. Pemuja setan. Mungkin ada pendengar yang Kok ya, jadi kesian. lanjut Pak. buat pendengar yang sudah jadi bom waktu ya, yang sudah jadi bom waktu, udahlah nggak usah ke narkoba, Gak usah nyeleweng. ini narkoba aja ya sih. Ya, Aku bahas narkoba aja. Nggak usah nyeleweng ya, pokoknya aku bahas narkoba aja. Narkoba tuh nggak sepadan, sumpah. Bener-bener nggak sepadan. Ngabisin duit semiliar, nikmatnya cuma nggak usah sejam, narkoba dah. Miras penjaranya nih. setahun. Ya itu juga ya, dua itulah. Kayak Mahal misalnya lagi. kita ngabisin duit misal ngabisin duit semiliar, nikmatnya cuma sejam, di penjaranya setahun kalau ketahuan. Mending Iya. Belum korupsi. lagi ini apa efek-efek sampingnya ya efek kan? samping ya kan, efek sosialnya juga ya kan. Padahal Iya ini cara benar. yang paling mudah, cara yang Iya. paling gampang. Lu nggak perlu takut malu, tinggal doa, sholat, ya kan. Kalau untuk Islam ya, lu sholat, habis sholat lu doa, lu curhat aja, gratis kan? Gak usah mabok dan Nggak ada, narkoba, nggak jauhin ada aja bayar, gitu. nggak ada efek samping. Ada efek sampingnya lu nggak tahu lebih baik gitu kan. Bom lu anggap aja Benar, kayak benar. bom air gitu, bom air nih kan. Lu taruh balon isi air gitu. Akhirnya lu tuanginnya kemana? Dengan curhat ke siapa? Curhat ke Tuhan lu, gratis boy. Benar. Jangan merasa paling banyak beban lah di dunia ini, kayak yang paling tersakiti, yang paling banyak beban. Masih banyak orang yang lebih jauh, lebih susah dari kalian, itu sih kalau aku. Yes, Jangan- betul banget. Jangan terlalu sok ngerasa, bukan sok lah, jangan terlalu yang paling merasa banyak beban lah gitu. Oke, memang kalian punya Iya, beban ya. Cuma selalu ada orang yang lebih dari kalian. Iya, Entah betul. lebih baik atau lebih buruk tuh pasti ada, pasti ada. Dan kita tuh dikasih ujian, pasti kita bisa ngelewatinnya. Berarti kalian tuh pasti bisa gitu. Kalian dikasih ujian itu karena kalian bisa ngelewatin itu gitu. Gak Iya. mungkin kalian dikasih ujian Pasti kalian gak bisa dikasih ngelewatin jalan itu. Pasti dikasih jalan. Bahkan ya itu kayak Paldi tadi bilang, dia putus. Terus dia ngerasa sekarang apa hikmahnya? Dia bisa jadi manusia yang lebih baru lagi kan. Ya, Oh ya, jadi lebih siapa baik. tahu Iya, dari iya. masalah yang kalian itu ya jadi sebuah jalan, jadi sebuah peringatan dari Tuhan untuk kalian itu jadi sesuatu yang baru lah, jadi orang yang lebih baru gitu. Mungkin gue bisa dibilang Benar. dulu itu gue kayak kelakuannya kayak setan lah, ya kan? Iblis gitu. mungkin, Pal. Iya, lebih tepatnya iblis gitu kan. Gak ada Islam sama sekali gitu kan, meninggalkan sholat dan ya kenapa banyak banget gitu kan. Tapi ya sekarang tuh kayak gue nggak mau bilang lebih bagus atau lebih apa, cuma ya lumayan berubah lah. Dengan lo mendapatkan ujian berat, lo mendapatkan suatu permasalahan yang berat dari Tuhan, itu bukan artinya lo Tuhan belum menguji lo, no.
dia mau memberikan lo peringatan, memberikan lo ujian, memberikan lo sebuah Untuk menaikkan derajat. pengalaman yang paling berharga di dalam hidup lo gitu. Ketika lo bisa melewatinya kayak gitu. Tuhan itu sayang sama lo, Tuhan itu pasti selalu memperhatikan semua umatnya, semua ciptaannya gitu kan. Sampai binatang dan tumbuhan pun masih Tuhan apa ya namanya? Perhatiin gitu. Apalagi lo seorang makhluk hidup yang mempunyai gitu. Apa sih nafsu ya, mencari nafsu gitu kan. Gitu, yang membedakan dari gak usah jauh-jauh lah, orang jahat aja ya kan, orang jahat aja masih dikasih kehidupan. Iya, ya kan? Iya. Bayangin coba. Saking baiknya orang itu. jahat nih. Gak usah orang jahat deh. Aja. Tahu Heri Wirawan kan? Siapa tuh? Ya kan? Heri Wirawan yang ustadz yang perkosa banyak santri-santri itu. Oh iya, tahu. Masih dikasih hidup. Nggak jadi hukuman mati. Masih dikasih nafas loh. Saking baiknya. Mungkin untuk berubah ya. Kita nggak tahu ya maksudnya Tuhan itu apa ya. Yang ya kita ambil usul-usulnya aja lah ya. Tuhan masih sayang sama mamanya yang kayak gitu aja, masih sayang gitu. Gak usah itu deh. Zaman dulu, kalau dari Islam mungkin yang banyak yang tahu ya. Zaman dulu nih, ada ini mau kasar wanita pelacur gitu kan. Dia habis melacur kemana-mana gitu kan. Di jalanan pulang gitu. Dia kehausan apa kelaparan gitu, aku lupa. Lagi jalan pulang, ada nih kucing kelaparan. Dia ngasih makan kucing tersebut. Terus dia meninggal. Masuk surga nggak? Masuk surga. Firaun. Ini ceritanya Firaun. Firaun itu waktu itu mungkin di cerita-cerita kalau versi yang di buku-buku kan dia mau ngucap la ilaha illallah tapi kepotong kan. Nah, ada suatu cerita lagi nih. Ketika dia ngomong la ilaha illallah, kenapa tersendat di saat dia ngomong la ilaha gitu kan. Itu ya malaikat Jibril yang bikin dia tersendat gitu loh. Karena apa? Ketika dia bilang la ilaha illallah, Allah sengampunin gitu. Iya. Semua dosa-dosa lu langsung diampunin. Sebesar Firaun, lu bayangin Firaun itu berapa sih dosanya? Dia nganggap diri dia Tuhan, boy. Ya kan? Nganggap banyak orang budak. Seberapa dosa besarnya? Seberapa dia jahiliyahnya daripada lu, ya kan? Ini cuma narkoboy doang. Dan lu ngerasa lu gak bakal dimaafin sama Tuhan lu. Lu bodoh namanya, ya kan? Narkoboy. Ya, itulah intinya. Jangan sampai kalian mempunyai bom waktu diri kalian gitu loh. Lu punya Tuhan yang paling utama, lu punya teman lu punya keluarga lu gitu kan. Ada banyak cara. Kalau punya duit bisa ke psikiater. Nah, kalau punya duit bisa ke psikiater gitu kan. Ya langsung dikasih cara secara medis gitu kan. Kalau gua kemarin ke psikiater ke mentoring gitu kan. Langsung medis. Itu dikasih tahu kayak udah nulis story aja gitu kan, nulis buku harian atau gimana, atau lu mungkin nulis di Twitter atau gimana gitu kan, bikin Twitter pribadi yang private gitu dan lain-lain. Terus sebelumnya juga lu kayak mulai menerima gitu, di mentor sebelumnya dibilang lagi kayak lu harus bisa menerima dengan lu apa ya kayak meditasi dan lain-lain gitu. Dan ya emang bener kayak gitu. Dan gue juga udah merasakan antara gue curhat ke orang lain, curhat ke mentor gitu kan, itu emang sebuah cara gitu lah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kalian punya masalah lu malah di keep dalam diri lu sendiri. Itu masalah namanya. Itu menghancurkan diri lu sendiri. Malah lari dari masalah. Suicidal gitu loh. Mau bunuh diri gue. Itu mau bunuh diri cuy. Jangan sampai balonnya pecah. Mencar kemana-mana. Udah, lu bakal stres jadi gila, mau, ya kan? Lu mau cuma jadi gila. Duit lagi keluar kan, sakit jiwa lagi. Bukan lu yang ngeluarin duit, orang tua lu. Orang lain. Orang lain. Ngebebanin orang lain. Ya please, kalau lu mau self love lah, tapi jangan lari dari masalah, selesaikan masalahnya. Jadi kalau masalah selesai, itu yang namanya self love. Lu minta diri sendiri, lu bisa rasa lega itu tuh yang bikin stres hilang gitu kan. Nah, stres hilang ya lu artinya lu self love itu lu mencintai diri sendiri dengan lu menghilangkan stres gitu loh. Jadi lu bisa, jadi tubuh lu lebih tenang, lu lakuin apa-apa lebih enak gitu. Iya. Sepertinya insight kita ada banyak ya hari ini ya. Gue mau jadi penanya, tentunya gue ngasih tahu juga ya. Emang manusia ini ya. Kalian ada lagi manusia? Para manusia. Satu sih yang guys. Udah. Kira Anda udah ngantuk. Ayo ada satu nih. Iya gimana? Satu lagi sih kalau aku dari kemarin satu lagi mulu ya di akhir-akhir ini. Lakukanlah, kalau aku ada baca bukunya bagus sih. Kalau menurut aku, saran dari aku juga, salah satu cara untuk bisa mencintai diri sendiri itu lakukan 1% aja hal baik untuk dirimu gitu. Kayak misalnya nih,
Sepertinya saya tahu buku Anda baca buku self Oh, iya. knowledge ya? Iya kayaknya aku lupa Dari 1% penulisnya bukan? siapa. Oh, ini aku baca yang Atomic Habits itu loh. Oh, Atomic Habit. Kira dari web Tuh. 1%. Oh bukan, maksudnya ubah kebiasaan kalian 1% aja gitu. Misalnya nih, kalian baru bangun tidur minum air putih gitu, atau kalian tiap hari gitu kayak workout, itu tuh udah menyayangi diri kalian sendiri gitu loh. Dari 1% hal baik menjadi 2% hal baik, lama-lama kan jadi berapa persen hal baik untuk diri Selama sendiri setahun gitu. kita 665% kan? Iya, Dan gitu juga sih. kayak ketika lu mau berubah nih, laku itu pelan banget sampai Iya, apa yang lu perubahin itu kebiasaan gitu. Misal nih, iya. kalau untuk Aku kita kan nih menjadi Islam ya kan, kebiasaan. yang sebelumnya yang jahiliyah gitu nggak pernah sholat kayak gua dulu tuh. Karena mulai nih lu mulai dulu yang biasanya dulu nggak pernah sholat, jarang sholat itu mulai dulu nih sholatin lima Jadi waktu gitu. maghrib dulu Mungkin ya mungkin kan? lu di hari pertama, di hari kedua gitu kayak males gitu kan, ada yang bolong 1, 2, belum besok lagi masih bolong, lama-lama nggak bolong gitu kan, itu dibiasain dulu tuh terus-terusan tuh, lama-lama jadi kebutuhan, jadi kebiasaan, terus nanti naik lagi, yang biasanya yang biasa cuma sholat wajib doang, tambah zikir di belakangnya gitu kan, dan doa kan, nanti pelan-pelan lagi ketika udah kebiasaan nambah lagi sholat sunnah rawatib gitu kan, sebelum atau sesudah sholat wajib gitu kan, masih sudah bisa lagi, udah rajin nih, biasain puasa Senin Kamis gitu kan, udah lagi biasain puasa Daud mungkin, atau apa target lu setiap harinya gitu kan. Mungkin yang agama lain ya Benar. kayak misalnya yang jarang ke gereja, misalnya orang Kristen gitu kan, lu per minggu kan ke gereja tuh ya kan, yang biasanya nggak pernah ke gereja mulailah kalian serius karena setiap hari minggu ke gereja atau Sabtu gitu, misalnya kita nggak tahu ya hari kapan ya datang ke Minggu gereja biasanya. gitu. Minggu. Muslim juga yang nggak pernah ke masjid ya mungkin siang ke masjid atau Masjid. mulai ke masjid lah, walaupun seminggu sekali, lama-lama 3 hari sekali, 2 hari sekali, lama-lama setiap hari, lama-lama 5 waktu ke masjid kayak gitu kan. Semua tuh berubah, Benar. jangan terlalu muluk-muluk. Kalau mau berubah langsung 280 aja itu nggak bisa, itu nggak akan bisa cuy. Yap, lakukanlah dari hal-hal kecil dulu dan ubah menjadi kebiasaan. Karena gue udah merasakan sendiri nih bagaimana merubah kejelekan dalam diri gue sendiri gitu. Paling gampang itu ngomong kotor, itu susah boy, sumpah itu bener-bener susah ngilangin ngomong kotor gitu kan. Kayak lu udah terbiasa nih, udah gak ngomong kotor lagi misalkan, terus tiba-tiba lu kesandung nih kesandung sesuatu nih ya kan biasanya kan kalau ngomong kotor kayak mama aja kayak ngomong anjing bangsat gitu kan, bangke jalan asu gitu kan, terus lu udah stop nih ya kan, udah stop nih Dihalusin. iya. Kalau dulu tuh kan mau dihalusin kan, ngapa-ngapain itu belakangnya dari imbuhannya kayak asu gitu. Nah terus lama-lama lo mulai berubah nih, mulai pelan-pelan, itu udah mulai hilang nih. Tapi kadang kayak misal lo lagi sandung nggak sengaja itu lagi nelpon, lagi megang HP, terus tangan jeder maksudnya udah mau kesebut itu kan. Anjay. Iya, oke lo langsung plesetin gitu ya mungkin kadang-kadang masih gitu juga ya. Setelah itu ya langsung alihkan aja gitu kan, omongan lo sudah alihkan gitu, langsung atau ngucap astagfirullahaladzim gitu kan, biar lupa ya. Benar. Pelan-pelan, Perlahan aja lah, iya pelan-pelan. Semua nggak ada yang instan langsung semua ada yang jebret. langsung jebret. Dan ketika lo langsung maksain itu juga, itu jadi bukan diri self love juga, itu malah merusak diri lo sendiri, itu memberatkan diri lo sendiri, bukan namanya self love. Seperti itu guys. Oke, ada banyak banget ya bukan materi insight yang kita dapat, dan semua ini berdasarkan pengalaman gue sendiri, pengalaman kakak dan pengalaman Aina ya kan. Jadi dan juga pendapat dari kalian bertiga, dan nggak ada semua ini yang benar Mutlak ataupun benar, salah, iya. mutlak benar ataupun mutlak salah gitu kan. It's up to you, kalau lo mau ikutin ya kan, atau lo mau cuman sebagai insight lu aja, masukan buat lu, atau lo mau cuma dengerin dong, atau lo nggak mau ikutin ya itu semua buat lo. Kita cuma mau share supaya kalian bisa melewati nih masa-masa stres kalian, yang lagi skripsian, yang lagi putus pacar, yang punya masalah dengan pekerjaan, yang burn out sama pekerjaan lah kan, atau Ya, apapun pokoknya masalah-masalah yang punya banyak keluhan. punya banyak keluhan. Nah sekalian kita promosi ya bagi anda yang punya keluhan, Keluhin aja. Langsung keluhin aja di aja ya, langsung DM aja ke sana kalau kalian punya keluhan, ya kita buatin post dan kita buatin story ataupun reelsnya. Oke, segitu ya dari kita. Selamat malam guys, selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Bye bye Dictors. Dadah. The A Podcast.